Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita berjumpa dalam pelajaran kelistrikan. Pada topik kali ini saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan cara pengujian motor starter. Pengujian ini biasanya dilakukan setelah kita melakukan overhaul, ya. Namun sebelum saya memperagakan cara pengujian motor starter, saya perkenalkan dulu secara umum komponen-komponen utama dari sebuah motor starter, ya. Ini yang sudah dioperol atau dibongkar, ini tutup belakang, ya. Kemudian ini ada brus atau sikat, ya. Selanjutnya ada kumparan medannya, kumparan magnet. Selanjutnya ada jangkar atau armatur. Jadi pada jangkar atau armatur ini terdiri dari beberapa bagian, komutatornya, aksanya, dan gigi jangkarnya, ya. Kemudian ini gigi reduksinya, ya. Kemudian ini adalah koplingnya bersama dengan gigi pinionnya. Ini kopling dan gigi pinionnya. Kemudian ada magnetic switch atau magnetic starter. Ini tuas pendorong pada magnetic starter, ya. Letaknya seperti ini, ya. Dan ini kalau bekerja nanti magnetic starternya atau solenoidnya dia akan tertarik ke belakang dan ini akan mendorong ke depan, ya. Selanjutnya pada solenoid atau magnetic starter ada 3 buah terminal, ya, yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama ini namanya terminal 30. Jadi terminal 30 ini nanti dihubungkan ke terminal positif baterai ini dengan kabel besar langsung ke terminal positif baterai. Yang kedua ada namanya terminal 50, ya, dengan kabel sepatu jantan. Ini dihubungkan ke terminal ST pada kunci kontak. Dan yang ketiga ada terminal C. Terminal C ini adalah terminal hubung nantinya kumparan hall in coil ke motor starter, ya. Jadi ada 3 kumparan, ada 3 terminal 30, terminal 50 dan terminal C. Baik. Jadi untuk melakukan pengujian pada motor starter, ya, ada 3 pengujian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pengujian pull in coil, pengujian penarik. Yang kedua hold in coil, penahan, dan pengujian tempur beban. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita lepaskan terlebih dahulu mur pengikat terminal C, ya. Ya, jadi kita lepaskan terlebih dahulu mur pengikat terminal C. Selanjutnya kita lepaskan kabel kumparan motor starter yang terhubung ke terminal C, ya. Dan seterusnya kita siapkan kabel yang seperti ini, kabel yang bercabang 3, ya. Kabel bercabang 3, ya. Satu terminal, satu jepitan kita hubungkan ke terminal negatif baterai, ya. Kemudian jepitan yang kedua ini kita jepitkan di terminal massa motor starter, ya. Terminal massa motor starter. Yang ketiga kita jepitkan di terminal C. Jadi 3 ini adalah badan. Satu langsung negatif baterai, satu di massanya motor starter, yang satu terminal C. Selanjutnya kita butuh terminal positif, ya. Kita butuh kabel hubungkan ke terminal positif, ya. Kita sentuhkan nanti ke terminal 50, ya. Jadi yang namanya pengujian pull in coil atau pengujian penarik, ya,
ini kita berikan api atau positifnya terminal 50 dan gigi solenoidnya akan keluar ya. Itulah namanya pengujian pull in coil. Jadi kalau kita lihat seperti ini seolah-olah ini dia akan tertarik ke belakang ya. Nah, itulah pengujian pull, penarik. Selanjutnya pengujian hold in coil pada saat yang sama dengan waktu yang sangat cepat ya. Ketika ini kita sentuhkan di terminal 50, kita lepaskan kabel massa yang ada di terminal C ya. Gigi pinion masih tetap berada di luar ya. Ulang kembali, ini kita jepit kembali terminal C, massanya kita sentuhkan ke terminal 50 ya. Giginya keluar, kita lepaskan massa yang ada di terminal C, giginya masih tetap di luar. Nah, itulah pengujian hold in coil. Jadi jika kita lepaskan terminal massa yang ada di terminal C, gigi pinionnya kembali ke dalam, itu menandakan bahwa kumparan hold in coilnya sudah rusak. Jadi dengan demikian kita bisa memperbaiki atau mengganti solenoidnya. Kalau kumparan hold in coilnya rusak, itu motor starternya pada saat start tidak jadi. Begitu dia gigi flywheel bertemu dengan gigi pinion yang ada di motor starter, itu dia akan kembali terputus ya. Jadi tidak jadi starter. Itulah ciri-ciri dari solenoid kalau sudah rusak kumparan hold in coilnya ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi pelajaran kepada anak-anak kami yang masih dalam belajar, terutama di kelistrikan pada saat overhaul ya, bisa dicontoh dan ditiru untuk mengetahui apakah pengujian pull dan hold in coilnya berfungsi atau tidak. Dan selanjutnya kita lakukan pengujian yang kedua, pengujian yang ketiga ya, yaitu pengujian motor starter tanpa beban ya, tanpa beban. Ini mur terminal C kita kembalikan ya, kita kuatkan ya. Lalu kabel yang cabang 3 tadi, kalau tadinya kita jepitkan di terminal negatif baterai, sekarang kita pindah. Salah satunya dihubungkan ke terminal positif baterai. Kemudian yang kedua ini kita jepitkan di terminal, yang kedua kita jepitkan di terminal 30 ya. Kita jepitkan di terminal 30 ya. Dan satu lagi kita sentuhkan ke terminal 50 ya. Motor starter akan putar. Nah, demikianlah cara pengujian motor starter tanpa beban. Jadi untuk membuktikan bahwasanya hasil overhaul kita benar ya, setelah kita pasang, maka kita harus melakukan pengujian tanpa beban. Jadi dengan demikian pekerjaan overhaul pada motor starter selesai dan bisa dipasang kembali ke mobil yang tadinya diperbaiki. Demikian informasi ini mudah-mudahan bermanfaat.